Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang saya hormati, saya Fitriana Oktavia Ramadhani Purnama menyatakan dengan tegas menolak mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini menyesalkan warisan politik Kerajaan Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Mosi ini didasarkan pada pandangan yang dangkal dan tidak berbasis terhadap konteks zaman Majapahit. Kami berpandangan bahwa kebijakan Gajah Mada bersifat ekspansionis, merupakan sebuah keniscayaan politik yang membawa dampak positif dan menjadi landasan kokoh bagi konsep persatuan Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa politik kerajaan Gajah Mada tidak muncul dalam ruang kosong. Pada abad ke-14, kondisi geopolitik Nusantara sangat berbeda. Kekuatan-kekuatan regional saling berebut pengaruh dan ancaman dari luar seperti dari Vietnam dan Thailand. Jika Majapahit tidak mengambil inisiatif untuk menyatukan wilayah ini, maka Nusantara akan terpecah belah menjadi kerajaan kecil yang rentan dan mudah dikuasai oleh kekuatan asing. Kebijakan Gajah Mada adalah sebuah langkah mencegah untuk menciptakan stabilitas dan mencegah campur tangan asing. Sumpah Palapa adalah manifestasi dan visi besar ini, bukan sekedar ambisi pribadi. Gajah Mada melihat bahwa dengan persatuan yang kuat di bawah satu payung kekuasaan, Majapahit dapat berkembang dan melindungi kedaulatan Nusantara. Persatuan yang dicapai di bawah Majapahit bukan hanya sekedar wilayah militer, melainkan juga pondasi bagi kemakmuran dan keamanan. Sumpah Palapa Gajah Mada adalah sebuah visi untuk menyatukan wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Perkembangan ekonomi, penyatuan ini memungkinkan terciptanya jalur yang aman, memfasilitasi pertukaran budaya dan mendorong perkembangan ekonomi. Tanpa adanya persatuan yang kuat di bawah Majapahit, wilayah-wilayah ini mungkin akan tetap terpecah belah, rentan terhadap intervensi asing dan tidak akan mencapai puncak keemasan peradaban seperti yang kita kenal dalam sejarah Majapahit. Kebesaran Majapahit sebagai pusat peradaban maritim dan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas yang dicapai berkat visi Gajah Mada. Meskipun Kerajaan Gajah Mada bukanlah seorang penindas yang menghancurkan budaya lokal. Sebaliknya, proses penyatuan Majapahit justru memfasilitasi integrasi budaya dan ekonomi. Melalui jalur perdagangan yang keamanannya terjamin, terjadi pertukaran budaya, pengetahuan, dan teknologi antar wilayah. Kita melihat bagaimana bahasa kuno menyebar, seni sastra berkembang pesat, dan agama Hindu-Buddha menyatu dalam toleransi yang sangat luar biasa. Warisan Gajah Mada adalah pondasi bagi konsep persatuan yang kita kenal hari ini. Tanpa langkah-langkahnya, mungkin kita tidak akan memiliki kesadaran bersama sebagai satu bangsa yang mendiami satu wilayah geografis, yaitu Nusantara. Ide tentang satu nusa, satu bangsa sudah tercetus ribuan tahun lalu, jauh sebelum Sumpah Pemuda berkat visi Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Menyesali warisan Gajah Mada dari sudut pandang modern, sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kita tidak bisa menilai tindakan seorang tokoh abad ke-14 dengan standar moral dan etika pada abad ke-21. Politik pada masa itu didasarkan pada kekuatan dan dominasi, bukan diplomasi modern yang ideal. Gajah Mada bukanlah apa yang
Gajah Mada melakukan apa yang harus dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan masa depan bangsanya. Menyesali Gajah Mada sama saja dengan melupakan jasa-jasanya yang telah membentuk pondasi historis bangsa ini. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai seorang negarawan yang mahir dan yang berani mengambil langkah-langkah sulit demi masa depan Nusantara. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra meminta Dewan Juri untuk menolak mosi ini dan mengakui bahwa warisan politik Gajah Mada adalah sebuah pilar penting dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.